Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Garnopandi, NIM channel 2000220, kelas C11 Keuangan Daerah. Dan pada kali ini saya akan membahas materi pengatur akuntansi bab 12, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Pertama kita masuk pengertiannya. Pengertian laporan keuangan adalah merupakan sebuah bentuk presentasi atau dokumen yang berisi mengenai sebuah fakta tentang kegiatan atau situasi dan fakta-fakta yang dapat disajikan dan diatur terkait dengan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Dan fungsi dari laporan keuangan ini pertama sebagai sarana menyampaikan sebuah informasi, sebagai sarana dalam pengawasan, sebagai dalam pertanggungjawaban terhadap jawaban, sebagai bahan dalam sebuah pengambilan dalam keputusan, sebagai bahan dalam sebuah evaluasi. Dan ini dari laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement, yang merupakan sebuah laporan yang sistematis tentang pengeluaran, pendapatan dan pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kedua, neraca atau balance sheet, yaitu sejenis sistematis tentang kewajiban, aset dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Dan ketiga, ada laporan arus kas, yaitu statement of cash flow, yaitu sebagai menganalisis dalam pembayaran dan penerimaan kas. Dan keempat, laporan perubahan ekuitas atau statement of change ekuitas. Dalam laporan perubahan secara ekuitas akan melaporkan dengan perubahan terhadap masing-masing akun pada ekuitas pemegang saham serta total dalam ekuitas pemegang saham. Dan di sini yang laporan keuangan itu ada pengertian dari pas aktiva dan pasiva dan penghasilan dan biaya. Pertama, pengertian aktiva, yaitu sebuah ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di kemudian hari. Jenis aktiva yang pertama ada aktiva lancar yang terdiri dari kas kecil, surat berharga, piutang usaha, hasil tagih, pendapatan yang masih harus diterima dan beban dibayar di muka, persediaan barang dagangan dan cadangan kerugian piutang. Yang aktiva tetap, dari itu komponen dalamnya ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, cipta, hak paten, dan properti investasi. Dan pengertian pasiva merupakan sebuah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Dan ini komponen yang ada di pasiva jangka pendek, yaitu utang wasel, utang dagang, biaya-biaya yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka, penghasilan yang ditangguhkan, hutang dividen, hutang pajak, kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban dan hutang gaji. Pasiva jangka panjang yang terdiri dari komponen ini itu hutang hipotek, hutang obligasi, kredit investasi, wesel bayar, hutang kepada pemegang saham, hutang subordinasi, hutang dalam rangka sewa guna dan hutang bank, hutang sewa dan jangka panjang, dan hutang jangka pendek. Ya, itulah dari presentasi saya kali ini yang membahas tentang materi laporan keuangan perusahaan dagang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.